Halo teman-teman semua yang saya kasihi, saudara dan saudari yang saya hormati. Kita berjumpa kembali. Saya Setio Hajar Dewantoro. Saya hendak berbagi kepada Anda semua seluk-beluk meditasi. Ya, ini adalah wadaran yang pasti akan berguna buat siapapun yang sedang belajar meditasi. Entah Anda masih muda, entah Anda om-om, tante-tante, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, nenek, Anda pasti kalau merindukan kebahagiaan sejati, ya bakal butuh ceramah ini, ya. Karena saya akan mengungkapkan bagaimana kaitan antara meditasi dengan kebahagiaan sejati. Ya. Tapi satu dulu, kita akan bahas ya, asumsi banyak orang bahwa meditasi ini punya kaitan dengan agama tertentu. Bahwa ini dianggap sebagai bagian dari ritus agama tertentu. Saya harus mengatakan bahwa itu adalah asumsi yang salah. Ya. Kita tentu mengerti kalau kita bicara ritus agama tertentu, itu sebetulnya berkaitan dengan upaya pemujaan atau penyembahan kepada sosok yang dianggap agung, sosok yang dipertuhan, atau sosok yang dimuliakan dan disucikan. Ya. Nah, meditasi tidak seperti itu. Meditasi itu bukan upaya penyembahan atau pemujaan, bukan. Meditasi itu secara sederhana adalah tindakan untuk menjadi sadar penuh. Sadar penuh bagaimana? Ia sadar penuh tentang kenyataan diri. Kenyataan dari jagat raya ini dengan segala hukumnya, dan kenyataan dari keberadaan yang menjadi sumber dari segala yang ada. Ya. Sebetulnya, kalaupun kemudian ada orang-orang dengan agama tertentu melakukan praktek meditasi, lalu dianggap meditasi ini punya kaitan dengan agama itu, bisa dijelaskan dengan sangat sederhana. Ya. Sebetulnya meditasi itu ya adalah tradisi yang universal. Ini adalah laku spiritual yang bisa dijalankan oleh siapa saja yang beragama maupun tidak beragama. Ya. Jadi di berbagai tradisi itu ada padanan katanya. Ya. Kan kalau meditasi itu sendiri diadopsi dari bahasa Inggris, ya, to meditate atau meditation. Jadilah meditasi dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya ini sepadan dengan kata hening, ya. Itu kata asli bahasa Indonesia. Nah, kalau dicari padanan katanya misalnya dalam bahasa Arab, ya, dalam praktek yang dilakukan oleh mereka yang beragama Islam, ada istilah zikir, ada istilah tafakur. Sebetulnya sepadan dengan kata meditasi. Ya. Dalam tradisi yang konteks bahasanya adalah Sanskrit, misalnya Buddha, Hindu, atau Tantra, kata meditasi ini sepadan dengan kata dhyana. Nah, dalam bahasa Jawa, kata meditasi ini sepadan dengan kata mangening, maneges. Ya. Atau dalam bahasa yang sangat populer, semedi. Ya. Intinya sebetulnya sama saja tentang bagaimana kita menjadi berkesadaran. Nah, sekarang, apa hubungannya antara meditasi dengan kebahagiaan? Seringkali kita ini kan memang tidak bisa membedakan dengan jelas antara kebahagiaan dengan kesenangan. Ya. Misal ada orang dapat duit besar, ya. Kemudian ada orang yang pernyataan cintanya diterima oleh orang yang sangat dia taksir, kan berbunga-bunga tuh perasaannya, ya. Nah, seringkali ini dianggap sebagai kebahagiaan. Padahal sebetulnya dalam terminologi yang lebih akurat, ini disebutnya kesenangan. Jadi, emosi yang muncul ketika kita punya persepsi bahwa kita mendapatkan apa yang kita mau. Jadi, kalau
apa yang kita inginin itu tercapai, ya kita senang. Dan sebaliknya kalau yang kita inginkan nggak tercapai, ya kita nggak senang. Contoh, duitnya hilang, ya, ditolak oleh yang ditaksir gitu ya, kan nggak senang. Nah, kebahagiaan bukan itu. Ya, ini saya kasih contoh. Suatu saat kita nggak ada sesuatu yang kita dapatkan dari luar. Tapi tiba-tiba ada rasa yang penuh di dalam. Kita senang sekali ya. Senang dalam hati. Ya kita merasa hidup ini indah. Nah, ini biasanya muncul karena kita tiba-tiba sadar bahwa memang ada banyak hal dalam hidup ini yang layak kita syukuri. Kita bersyukur sepenuhnya. Persepsi kita menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk bersedih. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, ini adalah contoh ekspresi kebahagiaan. Contoh yang lain ya. Kalau kita lagi santai, menikmati nafas, meresapi nafas yang natural, tiba-tiba dari dalam itu membuncah rasa bahagia. Nah, ini baru disebut sebagai kebahagiaan. Ya. Dia muncul dari relung hati. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, sebetulnya meditasi itu arahnya ke sana. Meditasi yang teknik dasarnya adalah meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas, membuat kita bisa sadar bahwa hidup ini sebetulnya penuh anugerah. Saat kita fokus kepada hal yang nyata yang kita punya, anugerah yang diberikan pada kita, kita akan berterima kasih dan itu menjadi pangkal dari sukacita, pangkal dari kebahagiaan. Sama dengan kalau kita meniti jalan nafas masuk ke dalam diri nanti, kalau kita semakin dalam heningnya, itu spontan kok, ada rasa bahagia memancar. Padahal duitnya belum nambah, padahal juga nggak dapat apa-apa dari luar ya. Itu namanya kebahagiaan. Nah, itulah gunanya meditasi. Di samping kegunaan lainnya. Ya, kita akan bahas nanti di seri berikutnya. Simak terus pencerahan 7 menit yang saya sampaikan.